Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Sumarna, saya dari UPBJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi, di mana saya ingin mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman atau mata pelajaran STSI 4102. Nah, bisa lanjut kita ke layar, di mana di tugasnya ini ada dua tugas. Yang pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dan daftar pustaka minimal 5. Ini yang A. Yang kedua, yang B, sejarah Java perkembangan saat ini dan juga cari referensi internet berkaitan dengan pemrograman Java, software-software yang dibuat berbahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nah, di mana yang tugas satunya ini juga sudah saya buatkan dalam bentuk Word, belum saya PDF-kan karena belum selesai. Tugas duanya belum saya masukkan. Nah, sebentar saya ingin ke layar. Nah, ini tugas satunya. Oke, tugas satu sudah dibuat. Selanjutnya kita maksudnya tugas nomor satu, masuk ke yang tadi ya. Nah, di mana terdapat di learningnya ini nomor 2, yang ini saya buatkan buat video, di mana buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasus berikutnya yaitu berikutnya ini, kasusnya itu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Lalu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, lalu input pada flowchart dalam pseudocode adalah golongan dan lembur. Selanjutnya outputnya itu yaitu jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Ya, dimana juga sudah saya buat. Ini sudah saya buatkan. Nah, tuh, Nah, kita buka ini, di mana tugas satunya itu flowchart. Nah, ini sebentar. Flowchartnya ini sudah saya buatkan dari, kita mulai cekot dulu atau flowchart dulu ya? Sebentar, bentar. Di sini algoritma dalam flowchart dan shortcut. Oke, saya akan menjelaskan iniannya dulu ya. Flowchartnya dulu. Di mana di flowchartnya ini kita mulai dengan mulai. Jadi saya jelaskan dulu sebentar. Jadi penjelasan flowchart ini itu menghitung penghasilan karyawan dan flowchart ini menggambarkan alur proses untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan karyawan dan jumlah lembur. Di mana di inputnya ini saya geser dulu. Di mana input yang digunakan itu golongan dan juga jam lembur yang ada pada soal, dan sedangkan outputnya itu diakhiri dengan total penghasilan karyawan. Nah, di mana yang pertama kita dimulai dengan dari simbol mulai, kemudian pengguna memasukkan data berupa golongan karyawan dan juga jam lembur.
Golongan karyawannya itu ada A, golongan karyawannya itu masuk ke 5 juta, lanjut ke golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Ini baru golongan karyawannya. Golongan karyawannya dan ini kan udah ABC. Maka sistem menampilkan pesan golongan tidak valid, lalu proses selesai. Golongan tidak valid di sini mulai A, B, dan golongan C. Lalu apabila golongan tidak valid, maka akan selesai. Oke ya. Selanjutnya itu setelah gaji pokok berhasil ditentukan, terus forecastnya ini lanjut ke proses pengecekan jam lembur. Nih, jam lembur, di mana di jam lembur ini sistem akan memeriksa jumlah jam lembur secara berurutan, yaitu apabila karyawan lembur 1 bulan, 1 jam, jam lembur 2 jam, lalu 4 jam, 3 jam, 4 jam, dan juga 5 jam. Di mana 1 jam ini persen lemburannya 30%, 2 jam 30%, 34%, 36, 38%, dan jam lembur apabila lebih dari 5 jam itu jam lembur 5 ataupun lebih 38%, dan juga di sini apabila tidak lembur, persen lembur 0%, maka selanjutnya masuk ke akan dihitung ke gaji lembur. Proses presentasi lembur tadi ditentukan dan juga menghitung gaji lembur dengan rumus gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur, dan kemudian sistem menghitung total penghasilan dengan rumus total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu setelah total penghasilan, sistem akan menampilkan total dan berakhir pada selesai atau simbol selesai ini nih. Nah, jadi kesimpulan flowchart ini untuk menggambarkan proses perhitungan penghasilan karyawan secara runtut, mulai dari input data, pengecekan golongan, pengecekan jam lembur, perhitungan gaji lembur, perhitungan total penghasilan, hingga menampilkan output akhir. Nah, jadi sudah jelas ya apabila di flowchartnya itu yang pertama ada golongan pemasukan proses input, lalu ke golongan A, B, C, dan jika golongan tidak sesuai tadi, maka sistem menampilkan pesan golongan tidak valid. Selanjutnya sistem menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur dari 30% sampai dengan 38%. Nah, setelah itu gaji lembur dihitung dengan rumus gaji lembur, gaji pokok ini dan ini. Setelah itu total penghasilan, tampilkan total penghasilan dan juga selesai. Nah, lanjut kita masuk ke pseudocode-nya. Nah, di mana pseudocode-nya sudah dibuatkan juga. Nah, pseudocode-nya sudah dibuatkan seperti ini. Jika saya jelaskan sedikit, yaitu di sini itu program menerima input berupa golongan dan jam lembur, input golongan dan jam lembur. Jika golongannya A, maka gaji pokok golongan A ini sama dengan 5 juta. Nah, seperti yang diminta pada soal. Lalu selanjutnya program menentukan persen lembur. Di sini jika 1 jam persen lembur 30%. Nah, setelah itu program menghitung gaji lembur. Gaji lembur sama dengan ini dan juga total penghasilannya sama dengan ini. Lalu program menampilkan gaji pokok, gaji lembur, dan juga jumlah penghasilan
Nah, setelah itu saya juga sudah buatkan juga codingnya Java. Nah, di mana kalau saya jelaskan sedikit di sini itu eh, jadi Java ini menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan jam lembur masih sama. Program dimulai dengan input scanner. Input scanner menerima input dari golongan A, golongan B, golongan C. Selanjutnya program menentukan gaji pokok dari A, gaji pokoknya 5 juta, 6,5, 9, dan juga apabila golongan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan golongan tidak valid di sini. Kemudian menentukan presentasi lembur 1 jam, 30%, 2 jam, 45 jam. Nah, setelah itu kemudian proses program menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Nah, tadi udah jam lembur di sini. Lalu selanjutnya program menghitung gaji lembur. Sudah judulnya gaji lembur sama dengan gaji pokok persen lembur. Total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Lalu terakhir program menampilkan rincian berupa golongan karyawan, gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, total penghasilan. Nah, selanjutnya ini kita coba jalankan. Nah, ini sudah masukkan golongan karyawan. Kita coba masukkan golongan A, enter. Lalu golongan karyawan A itu apa? Gaji 5 juta ya. Lalu masukkan jam lemburnya kita 2 aja. Enter. Nah, di sini sudah otomatis menghitung di mana golongan karyawan A dengan gaji 5 juta, jam lemburnya sama dengan 2 jam, dan gaji lemburnya sama dengan 1 juta. Gaji lemburnya sama dengan 1.600.000. Jadi total penghasilannya sama dengan 6.600.000. Ya, menurut saya sini udah bagus, udah kita masukkan coba. Ini sudah benar, di mana prosesnya juga sudah sesuai dengan penghitungannya, gaji lembur, jam lembur. Mungkin segini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.